Pernahkah kamu berdiri di tepi pantai, menatap hamparan air yang begitu luas, tanpa ujung, air yang seakan tak pernah habis, seperti lautan yang memberikan kehidupan bagi seluruh bumi. Tapi, di tengah kekaguman itu, selalu muncul satu pertanyaan sederhana namun mendalam, kalau air laut ada begitu banyak, kenapa kita tidak bisa meminumnya? Kisah ini akan membawa kita menyelam lebih dalam, bukan hanya tentang rasa asin yang menyengat lidah, tapi tentang rahasia menakjubkan di dalam tubuh manusia, dan kebijaksanaan alam yang sering kita lupakan. Bayangkan sejenak, kamu adalah seorang pelaut dari zaman dahulu, kamu berlayar berhari-hari, terombang-ambing di tengah samudera yang maha luas. Persediaan air tawar di kapalmu mulai menipis, tenggorokan terasa kering dan terbakar, dan di sekelilingmu hanya ada air sejauh mata memandang, air, dan lebih banyak air. Tapi satu tegukan saja dari lautan itu, justru bisa menjadi awal dari sebuah malapetaka. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang terlihat melimpah ruah, tidak selalu bisa menyelamatkan kita. Inilah paradoks lautan. Kunci utamanya tentu saja, rasa asin, air laut sangat asin. Kita tidak sedang bicara tentang 1 atau 2 sendok garam dalam segelas air. Tidak, setiap 1 liter air laut, rata-rata mengandung sekitar 35 gram garam terlarut, yang sebagian besarnya adalah natrium klorida, atau yang kita kenal sebagai garam dapur. 35 gram, itu artinya, setiap tegukan air laut membawa kadar garam yang jauh melampaui kemampuan tubuh manusia untuk mengolahnya. Tubuh kita sebenarnya adalah mesin penyaring yang sangat pintar. Ginjal kita bekerja tanpa henti untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa, termasuk kelebihan garam. Tapi, ginjal kita punya batas kemampuan, dan batas itu jauh lebih rendah daripada konsentrasi garam yang ada di dalam air laut. Saat kita meminum air laut, tubuh kita tidak menerima air yang menyegarkan, justru kita sedang memberikan masalah besar bagi ginjal. Karena ginjal tidak sanggup menyaring dan membuang garam sebanyak itu, tubuh kita terpaksa mencari cara lain. Sebuah mekanisme darurat yang tragis. Untuk mencoba mengencerkan garam berlebih yang masuk ke aliran darah, tubuh mulai mengambil air dari tempat lain. Dari mana? Dari sel-sel kita sendiri. Ya, dari setiap sel di otot, kulit, hingga organ vital kita. Apa yang terjadi selanjutnya? Sel-sel tubuh yang tadinya penuh cairan, mulai mengering. Dehidrasi parah datang jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ironis, bukan? Minum air laut bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi justru mempercepat kita menuju kondisi dehidrasi yang sangat mematikan. Kita minum, tapi tubuh kita justru semakin kehilangan air. Untuk memahaminya lebih dalam, ada satu proses biologis penting yang bernama osmosis. Inilah kunci ilmiah mengapa air laut begitu berbahaya. Osmosis adalah pergerakan alami molekul air dari area dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah, ke area dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Saat kita minum air laut, kadar garam di dalam darah kita melonjak drastis. Karena konsentrasi garam di luar sel menjadi jauh lebih tinggi daripada di dalam sel, air yang ada di dalam sel-sel tubuh kita akan disedot keluar secara paksa untuk mencoba menyeimbangkan kadar garam di darah. Akibatnya, sel-sel tubuh kita seperti menyusut dan mengerut. Bayangkan sebuah anggur segar yang perlahan berubah menjadi kismis. Itulah yang terjadi pada sel-sel kita, termasuk sel-sel otak yang sangat sensitif. Itulah mengapa orang yang nekat meminum air laut dalam jumlah banyak bisa mengalami gejala-gejala mengerikan, pusing hebat, halusinasi yang menakutkan, kejang-kejang, hingga akhirnya kehilangan kesadaran dan kegagalan organ. Di luar, laut mungkin terlihat tenang dan indah, tapi di dalam tubuh kita, badai besar sedang terjadi. Mungkin ada yang berpikir, kalau hanya sedikit saja, seteguk kecil, pasti aman, kan? Anggapan ini sangat keliru dan berbahaya. Bahkan seteguk kecil air laut pun sudah cukup untuk memulai serangkaian masalah. Itu bisa mengganggu keseimbangan elektrolit yang vital bagi fungsi saraf dan otot. Bisa memicu mual, muntah, dan diara, yang justru membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan berharga. Pada akhirnya, minum sedikit air laut saja sudah membuat tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Tubuh kita yang sudah kehausan ibarat tanah yang kering dan retak.
Memberinya air garam bukan menyiraminya, tapi justru menaburkan garam di atas luka, membuat retakan itu semakin dalam dan parah. Coba kita lihat gambaran besarnya. Dari seluruh air yang ada di planet Bumi, hanya sekitar 3% yang merupakan air tawar. Sisanya, 97%, adalah air laut yang asin. Dan dari 3% air tawar itu, sebagian besarnya masih terkunci dalam bentuk es di kutub dan gletser. Jadi, air yang benar-benar bisa kita akses dan minum dengan aman, adalah sebuah anugerah yang luar biasa langka dan berharga. Begitu berharganya air tawar ini, hingga alam menciptakan sebuah sistem daur ulang raksasa yang kita kenal sebagai siklus air. Matahari mengangkat uap air dari permukaan laut, meninggalkan garamnya. Uap air itu kemudian membentuk awan, disaring secara alami di atmosfer, dan akhirnya turun kembali ke darat sebagai hujan yang segar dan bersih, mengisi sungai dan danau kita. Alam sudah menyediakan proses pemurniannya sendiri. Tugas kita adalah menjaga agar sumber-sumber air tawar ini tetap bersih dan lestari. Jadi, ketika kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa air laut tidak bisa langsung diminum? Jawabannya lebih dari sekadar rasa asin. Ini adalah kisah tentang keseimbangan yang presisi. Kisah tentang bagaimana tubuh kita yang luar biasa ini bekerja, dan bagaimana alam semesta menetapkan batas-batasnya sendiri. Air laut memberi kehidupan bagi ekosistem laut yang kaya, mengatur iklim bumi. Tapi ia tidak diciptakan untuk diminum langsung oleh manusia. Saat kamu kembali berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut di wajahmu dan mendengar debur ombak, ingatlah bahwa di balik keindahan yang melimpah itu, ada ilmu, ada bahaya, dan ada sebuah hikmah yang mendalam. Lautan mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa tidak semua yang melimpah bisa kita ambil dan konsumsi sesuka hati. Dan tidak semua yang terlihat menenangkan dan menyegarkan, aman untuk kita telan. Itulah alasan abadi mengapa air laut, sang sumber kehidupan bumi, tidak bisa menjadi pelepas dahaga kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.